Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Dan selanjutnya versi Pemalang. Selain dari Banjarnegara, kisah pocong hitam juga ternyata sangat melegenda di daerah Pemalang. Pemalang tahun 1985, Desa M. Saat itu kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah ini. Karena itu narsum mengawalinya dengan pengenalan budaya di daerahnya. Dulu, kalau ada kekawinan atau perkawinan atau orang yang menjadi manten begitu, tari selendang jadi acara intinya. Tari selendang adalah ciri khas dari daerah Pemalang ini sendiri. Penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda, Banyumas, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun, di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di Pemalang, terdapat teror yang mengerikan. Kalau ada yang mengetuk pintumu malam-malam, jangan dihiraukan, ucap Mak Sri. Mak Sri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah, namanya Lili. Selang 3 bulan pernikahannya, Lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta bernama Bram. Mungkin nikah muda bukan hal yang lumrah untuk zaman dulu. Asalkan ada kemantapan di antara keduanya, pernikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Mak Sri mengingatkan kepada Bram agar menjaga Lili ketika maghrib mulai bergema. Saat itu, orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar. Mitos itu adalah pocong ireng. Pocong ireng sendiri baru diketahui ketika salah satu warga tak sengaja melihatnya di depan rumahnya. Pocong ireng itu mencari tumbal. Incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri. Banyak wanita hamil yang stres, ada yang keguguran, kontraksi yang berlebihan, bahkan memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus. Secara berkala, mereka yang percaya akan pesugihan mengira pocong ireng ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan di antara kehidupan sosialnya. Dan konon, si pelaku pocong ireng ini memainkan perannya dari kejauhan dan mengambil tirakat dari luar kota. Bisa dibilang dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seorang untuk awal terjadinya kerjasama di antara demit dan juga dirinya. Dan dari perlakuan itu mesti ada persyaratannya. Si pelaku harus mendiami dan bertirakat di salah satu gunung di Jawa Barat. Lalu dia harus menyetubuhi putrinya secara keji. Itu menurut cerita. Sesudah itu, dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang digorok lehernya menghadap timur di tempat yang tak pernah diketahui letaknya. Jika sudah, si putri atau anaknya itu tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum waktu yang ditentukan. Isu teror ini sudah berkelanjutan dari mulut ke mulut, namun hanya sedikit saja yang tahu. Itu pun hanya beberapa yang ingat karena urban legend ini memang sudah tersohor di awal tahun 2000-an. Dan Mak Sri selalu membuat pagar gaib di depan rumahnya dengan menyiratkan air dari bekasan cuci beras dengan menggunakan 4 helai batang padi yang belum tua warnanya. Hal itu supaya si pocong tidak mendapat dan hanya bertahan.
di depan rumah saja. Namun beberapa warga lainnya sempat kesal dengan tingkah Mak Sri. Kau mau percaya ndak? Berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong ireng. Mak Sri itu yang bikin perpecahan. Tanpa dirasa, hal ini terdengar ke telinga Lili dan Bram. Mereka agak resah mendengarnya. Mak, sudah Mak, selesaikan itu mitos, ucap Lili. Mak Sri hanya terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya untuk menyipratkan air itu di depan rumah Lili dan Bram. Namun siapa sangka, si Lili termakan buayan para tetangga rumahnya. Kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong ireng. Sudahlah Mak, aku tidak butuh itu. Itu mitos. Lili mendorong ibunya hingga terjatuh. Baskom atau wadah pun terlempar hingga tangannya terkilir. Li, kamu kenapa? Aku ibumu. Jelas Mak Sri. Kemudian Bram membantu membangunkan ibu mertuanya. Tangannya yang terkilir dia urut dengan menggunakan minyak lentik. Lili masih tak peduli masa bodoh dengan mitos kuno yang beredar. Sambil duduk di kursi, Mak Sri kemudian, "Duk, itu bukan mitos." Mak, Lili malu jadi omongan tetangga. Dan kemudian Mak Sri hanya menundukkan pandangannya. Begitu pula Bram yang tampak kecewa dengan tingkah Lili yang berada di luar batas. Dengarkan sekali lagi, sendirian. Mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.